sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Beserta hadirin yang saya hormati, kita mulai saja paparan dari PAM terkait beberapa hal ini sesuai dengan isu permasalahan kita. Dipersilakan Pak PAM nanti langsung aja jawab masalah-masalahnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang dihormati Bapak PLT Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas, Kepala Biro. Kami laporkan bahwa secara umum sebenarnya kekeringannya belum, Pak. Kenapa? Karena produksi kami selama dari Jatiluhur maupun dari Tangerang ini suplainya masih stabil, itu sebenarnya kita belum kekeringan. Cuman kami laporkan bahwa kemampuan PAM Jaya melalui kedua mitranya dan PAM itu baru 60% masyarakat Jakarta yang terlayani, sehingga masih banyak yang kemudian warga yang mungkin juga bukan pelanggan kami kekeringan. Sehingga untuk itu kami memang sudah mengadakan posko kekeringan yang mungkin nanti juga akan bersambung dengan posko banjir pada waktunya. Kekeringan ini kami sudah beberapa kali kami juga suplai untuk melalui mobil tangki. Jadi secara umum bahwa area-area yang saat ini komplain itu adalah bukan pelanggan, belum pelanggan. Dan kami sampaikan tadi bahwa pelanggan kami yang 60% tadi itu rata-rata tiap bulan itu komplainnya hampir 30 sampai 37 ribu komplain dari 805 ribu pelanggan yang ada. Sehingga komplain yang masuk di sini ada sebagian yang memang komplain yang mereka belum kebagian air karena belum bisa kami layani, dan juga beberapa yang kemudian memang air kami itu tidak sampai kepada pelanggan yang ada di sana. Secara umum kami ingin sampaikan bahwa mungkin kita semua sudah paham bahwa PAM ini sekarang fungsi utamanya adalah mengawasi mitra swasta yang bekerja di belahan barat Kali Ciliwung atau air 803.000 atau 804.000 pelanggan. Kapasitas itu harus dikurangin lagi bocor 40% itu Pak ya? Iya Pak, betul Bapak. Jadi kapasitasnya itu kapasitas sebelum bocor Pak ya? Ya, sebelum bocor Pak, sebelum terdistribusi. Sehingga dari kapasitas yang dengan adanya bocoran yang 40% atau lebih kurang sekitar 18 kali 6 sekitar 7.800-an Pak yang kita hilang Pak. Jadi fokus gini aja Pak, kita fokus sekarang kalau bilang tunggu Jatiluhur kan panjang nih Pak. Ya. Gimana fokus caranya gimana, ada Satpol PP semua. Ya. Saya mau tidak ada kebocoran 40%. Siapa? Ya. Itu bisa dideteksi, pipa dari cerita zaman dulu sudah kita perbaiki. Ya. Nah sekarang pencurian itu kan Pak. Ya, betul. Maksud saya bisa nggak tanganin? Ya. Siapa? Ya, kami laporkan Bapak, jadi beberapa pencurian yang telah kami tanganin saat ini, dan ini juga cukup besar, dan ini sekarang prosesnya masih ada di Polda Pak, itu kaitannya dengan yang mungkin beberapa waktu yang lalu Wahab, itu yang ada mereka pura-puranya ada instalasi gitu, ternyata mereka ngambil dari pipa kita, itu sekarang prosesnya sedang ditangani oleh Polda Pak. Kemudian beberapa area seperti di
penjaringan fluid itu saat ini sedang ditangani oleh Polsek dan ini, Pak. Jadi mungkin operasi kami memang selama ini baru di backup oleh Polres maupun Polda. Mungkin nanti kalau kita bisa bersama-sama dengan Satpol PP dan kita setiap hari bisa operasi, mungkin ini akan jauh lebih. Pertanyaan saya gini Pak, PAM punya nggak data buat kami, saya tunggu minggu depan, titik-titik kebocoran yang nyolong siapa? Nah kalau tadi kan kesannya kan seolah-olah kita tahu tapi tidak berani untuk operasi. Nah pertanyaan saya sederhana, PAM Jaya ini tahu tidak 40% itu bocor di mana? Itu yang saya mau tahu. Kami laporkan Pak, secara umum memang bocornya ini yang pertama ada karena bocoran teknis yang pipa, tadi kemudian ada yang pencurian. Pencurian ini ada beberapa area yang kami sudah deteksi, ini memang banyak terjadi Pak, dan kemudian kami juga sudah melakukan penindakan maupun operasi, dan ini yang terus berjalan. Mungkin nanti kalau kita bisa bersamaan dengan Satpol PP maupun Pemprov, mungkinnya akan jauh lebih besar hasilnya, Pak. Sekarang gini loh Pak, bukan Pak, pertanyaan saya sederhana. Bapak kan di Rut PAM, Bapak tahu angka 40% bocor itu. Nah saya ingin tahu 40% itu bocor di mana. Kalau alasan teknis, kita ada teknologi kan dari dulu. Tahu bocor di mana. Nah kalau bocor di mana, kenapa nggak mau ditambal gitu loh. Ini teknis. Kalau bocornya karena pencurian, kenapa tidak mau ditangkap? Kalau Bapak bilang kan mesti bantu Pol PP. Itu urusan kedua, bantu. Bapak mau tentara berapapun saya kasih. Pertanyaan saya, Bapak tahu nggak bocornya di mana? Nah ini saya butuh datanya sekarang. Jadi bocor di mana kita mau cocokkan. Terus soal kita mau naikkan harga lebih dari 10 kubik, yang 1050 tuh mesti diulang lagi nih Pak. Ya. Ke Ketua DPRD yang baru. Harus diulang lagi. Jadi saya melihat PAM Jaya ini kelihatannya itu tidak peduli Pak bocor Pak. Itu yang saya mau tanya. Harusnya PAM Jaya ini mesti ngotot. Saya 2 tahun di sini tidak melihat ada kecenderungan PAM Jaya itu mau cegah kebocoran. Yang ada terus mikirin kurang air, mesti tambah dari Jatiluhur, bikin ini. Jadi itu nilainya proyek. Kalau logika matematik, bikin baru pun butuh waktu. Hanya nambah 10%, 20%. Kenapa tidak ngamankan yang 40%? Kan lebih bagus nilainya gitu loh. Ini logika ya, ini kan udah netes ini Pak. Kalau 10-20% kan mau nambah air, nambah ini masih panjang ini. Tapi kalau yang sudah ada, ini logika, maksud saya logika saya masuk akal nggak gitu loh. Ini kan bocor nih, udah tahu ada bocor, ya tutup gitu loh. Langsung Anda dapat 40 gitu loh Pak. Daripada Anda kan kejar yang lain mau tambah nggak? Mau, saya mau nambah, mau gitu. Tapi maksud saya, ini kok 40% di depan mata kok Bapak cuekin gitu loh. Masih saya mau tanya, kenapa nggak bisa ditutup? Kurang uang, tutupin pipanya, atau tidak tahu? Kalau saya bilang, Bapak tahu nggak bocornya di mana? Kalau Bapak tidak tahu, berarti nggak kerja PAM Jaya selama ini gitu loh. Kalau tahu, di mana bocornya gitu? Terus kenapa nggak ditutup? Ada yang curi Pak, ya dicuri kenapa nggak ditangkap? Ada tentara Pak, misalnya ada oknum, ada apa, ada preman Pak. Saya kirim orang bunuh di tempat kalau dia bersenjata. Jadi ini PAM ini nggak kerja loh Pak, saudara Pak. Sementara Bapak bisa tahu nggak, orang yang sudah sambungan air ada, Bapak nggak kasih air. Mereka disuruh tagih terus bayar. Kan banyak sekali kan rumah-rumah Bapak lihat tuh Kapuk Kamal, Kapuk Muara semua. Ada sambungan air nggak datang. Hidran air kita juga nggak ada air. Karena nggak kuat tekanannya. Mas, sekarang masuk pertanyaan saya. PAM Jaya ini tahu nggak di mana bocornya? Kalau tahu, saya mau 2015 ditutup bocornya. Tinggal 10%. 10% masih masuk akal. Siapa? Bisa nggak itu Pak Lo? Ya, siapa? Jadi
seperti tadi kami sampaikan Pak, beberapa area memang kami bisa tahu Pak, lokasi-lokasi seperti misalnya Penjaringan, terus kemudian ada di sekitaran Duren 3 dan seterusnya, dan Tanjung Duren. Nah, itu kami sebenarnya juga sudah turun sana Pak, jadi mungkin nanti ya, jadi sebenarnya proses itu sudah berjalan Pak. Mungkin kurang, ya kami terus terang sebagai pengawas. Ya. Ini Pak, Bu Yayu, depannya Bu Yayu. Sekarang cari celah hukumnya Pak Tauhid. Ini cari celah hukum tuh dia yang curi air itu dikenakan masalah lingkungan hidup. Jadi cari celah hukumnya itu. Jadi jujur aja saya bilang Pamjaya ini nggak kerja Pak. Nggak niat nangkapnya Pak. Udah keenakan. Ini mesti kejar ini. Nggak mungkin. Kecuali Bapak nggak tahu. Makanya saya mau tanya, Bapak tahu nggak? Kalau tahu ya stop. Seret ke penjara semua. Kalau diseret cuma gara-gara curi air terlalu ringan, diseret lingkungan hidup. Digugat itu Pak Tauhid dengan tuduhan lingkungan hidup. Jadi bukan dia ngambil air merugikan negara, dia merugikan lingkungan. Jadi kita masukin, ini kan bisa masukin seolah-olah kerugian masyarakat yang nggak dapat air berapa. Jadi ini semua ditaruh buat gugat dia. Orang kan curi air. Kalau cuma curi air dikenakan hukumannya perda, terlalu murah. Jadi kita mesti gugat dia, merugikan orang nggak dapat air sekian-sekian, kerugiannya berapa. Jadi ada faktor kerugian itu bisa digugat itu. Dan kita dirugikan, bukan hanya uangnya. Jadi ada korupsi, dikejar. Itu mau kok, nanti ada masukin lagi, ada yang Taufik Basari ya Bu ya. Ya, ada yang grup Taufik Basari semua tuh mereka mau pro bono juga. Pengacara muda-muda itu. Mereka mau bantu kita. Maksud saya gugat. Yang penting pertanyaan saya, mana nama-nama orang yang curi Pak? Kalau Bapak takut melakukan operasi, Satpol PP siap. Satpol PP bisa ada BRIMOB siap. Tentara siap. Nah sekarang Bapak tuh nggak pernah kasih tahu kita. Siapa? Jadi kami Tahun depan bisa nggak ditekan tinggal 10%? Ya. Dari pencurian mungkin kita bisa Pak, tapi secara umum mungkin kalau 10% sulit Pak. Kami sampaikan Makanya itu sulit. berarti, Ya. Pak, Jadi Bapak tahu nggak Pak? Dari saya langganan PAM di Jakarta Pak ya. Saya sudah sering baca koran, itu namanya Pak Alija segala macam sudah mengatakan mau invest teknologi yang dipasang, betul Pak Moko semua ya, masih ingat nih, yang bisa mendeteksi airnya bocor di mana. Saya udah dengar dari zaman saya, yang saya masih kuliah loh saya kira itu. Saya udah dengar cerita itu, ada teknologi dipasang, saya nggak salah, bisa mengetahui di mana bocornya. Ini udah berapa tahun masih nggak ada teknologi yang bocor di mana coba? Gimana tuh Pak kalau ngomong kayak begitu? Makanya sekarang alasannya mesti jelas. 40% itu kalau saya tanya, berapa persen dicuri, berapa persen bocor? Iya Pak. Jadi dari 40% itu 45%-nya adalah pencurian, kemudian 55%-nya adalah teknis Pak. Yang ini nah, artinya saya bisa langsung tekan kebocoran hampir 20% tahun depan. Ya. Dari yang pencurian. Nggak ada toleransi itu. Ya. Nah kalau termasuk kebocoran, logika saya ini orang tambang Pak. Bapak tahu nggak Pak? Tambang itu Pak ya, itu lebih susah Pak. Bapak tuh ada ukuran output loh. Orang makai kan ketahuan nih. Curi nggak curi kan ketahuan nih. Bisa dihitung pakai matematik. Kalau saya tambang itu feeling loh Pak. Saya waktu turun nyemprot, tekanan saya nggak kuat pecahkan tanah. Saya langsung bilang, ini ada pipa yang bocor nih. Diterusuri tuh, mau 300 meter terusuri, saya mau tahu. Pasti ada yang bocor. Kita harus gali, kadang-kadang ketutup. Dilindasin alat berat, kita mesti lihat, oh ini ada bocor. Buka kita. Nah sekarang, masa sih PAM nggak bisa terusuri? Tekanan air, kekuatan, semua bisa diukur Pak. Begitu diukur, kami nggak pakai alat ukur Pak. Cuma jadi nembak aja nih, kira-kira. Ini feeling aja nih, kita nggak sekolah nih. Orang lapangan nggak sekolah. Langsung kita tahu nih, ini tekanan kurang nih.
bocor di mana? Waktu ngepres naik juga gitu. Begitu di atas nggak naik timah, kita langsung lihat nih, pasti ada bocor nih, atau pecah di mana di ujung. Di hutan, ditanam. Kita aja turun, maksud saya sekarang PAM juga sama. Kan semua ada output nih Pak. Ya bukannya Bapak terusin berapa kilometer kan, masing-masing potongan kan, Bapak kan sudah bagi-bagi kan, per wilayah kan. Ya cari dong Pak, masa nggak bisa dapat? Kalau itu PAM Jaya nggak kerja loh Pak. Kami laporkan Pak, ya itu kami lakukan Pak, jadi bersama dengan mitra, karena kan operasionalnya ada di mitra, sehingga kami mengawasi dan kemudian kita sama-sama turun kalau kaitannya dengan tindakan penyelesaian ini Pak. Jadi pengawas kita ini kurang ini semua nih. Kita inspektorat kita juga kurang loh Pak. Kemarin itu dikeluarin level 1 aja semua Pak, dari yang Indi itu Pak. Ini juga saya lagi pertimbangkan untuk merekrut auditor-auditor dari kementerian lain, dari TNI, dari manapun. Karena inspektorat kita ini payah Pak. Level 1 Pak, udah dikasih nilai dari Indi kemarin. Kita harus kejar Pak. Masalahnya kita tuh nggak bisa naik kalau mau dibina lagi 5-10 tahun Pak. Nggak ada waktu, saya tinggal 3 tahun Pak. Nggak bisa inspektorat dibiarkan untuk 5 tahun, 10 tahun baru siap. Nggak bisa Pak. Kita mau cepat harus dipertimbangkan rekrut dari siapa. Bajak aja orang dari luar. Atau nggak bisa latih Pak. Akuntan-akuntan kita yang kita kurangin dari keuangan bisa kita tarik di situ. Nah sekarang pertanyaan saya sederhana. PAM Jaya ini, kalau pakai logika tadi, Bapak tahu sekian persen, harusnya tahun depan bisa tinggal 10% dong paling sial itu. Itu logika saya gitu Pak loh. Bapak takut sama preman, saya kirim. Saya udah bilang berapa kali Pak, kita ini preman resmi Pak. Tadi saya baru dari Kostrad. Kostrad Bapak mau pasukan berapapun, dia bilang, di ibu kota ini dia siapkan 700 orang. Yang dalam 5 menit bisa capai kantor balai kota untuk bertempur. Tiap hari dia siapkan 700 orang siap tempur. Yang tidak pernah dibuka di publik. Tiap hari dia 24 jam 700 orang siap bertempur. Ini Kostrad ini. Di luar yang lain ini. Makanya tadi saya sengaja main ke sana. Saya mau tahu gimana kesiapan kamu mau perang dalam kota ini, saya bilang. Kita di preman resmi Pak. Ini nggak ada alasan Bapak 45% nggak bisa ditutup gitu loh. Saya bingung juga Pak. Terus bikin planning tahun sekian 2000 sekian kurang sekian puluh persen. Nggak bisa langsung beresin aja. Bisa nggak sekarang Pak? Tahun depan. Nggak mau akhir tahun loh Pak. Mulai bekerja nih bulan ini. ya, jadi memang program kami kan begini Pak, kaitannya dengan NRW ini Pak. Jadi karena operasional masih ada di mitra, kami membuat MOU Pak. Tapi sampai dengan hari ini MOU-nya enggak, sehingga kami memang merencanakan November Kita kami akan turun langsung. Ya, siap, kejar dia, ya. Kalau dia menghalangi pun kita gugat Palija dan Aitra mencuri air. Jadi namanya pidana, ketika Anda tahu itu pidana, Anda tidak mau melakukan, Anda juga dianggap pidana. Betul Bu Yayu? Kuhap pidana gitu Bu Yayu? Jadi kita kan mulai gugat dia. Jadi Aitra sama kalau dia menghalangi Bapak, kita mulai gugat. Pak Tauhid bisa mulai pakai cari celah hukum. Nanti gunakan yang pro bono itu, kita gugat. Anda membiarkan pembiaran air. Kita gugat aja udah. 40%. Itu udah keterlaluan banyaknya Pak. Gugat aja. Nah itu yang kedua. Bapak tahu nggak mereka suka curi air jual kepada industri pakai tangki-tangki? Aitra atau Palija. Ada nggak mereka curi air seperti itu? Jual ke pabrik es ikan, kapal-kapal isi segala macam. Kenapa dia nggak mau masuk ke suplai ke Bapak? Harga 7.000. Kalau dia jual ke industri, bisa 30.000, 40.000, 50.000 kali Pak. Di kapal-kapal itu Pak. Pakai dolar lagi. Jangan-jangan oknum PAM Jaya main. Tahu tutup mata. Karena rezeki paling besar tuh di situ. Jual langsung tangki ke industri. Dulu kan jatah oknum DPRD itu tangki-tangki itu. Betul Pak? Dulu kan jatah kan? Mengisi itu. Ketua apa dulu tuh? Dulu kan jatah main tangki itu.
sekian duit. Betul nggak Pak? Ini jatah ada perusahaan air begini, tangki ini. Ini kalau saya punya perusahaan tangki main dengan ini, kaya raya saya. Makanya kalau saya ini tinggal di Muara Karang, kalau begitu mobil tangki udah lewat depan rumah saya sudah tahu PAM udah nggak datang airnya. Dan kurang ajarnya, air itu bilang air Bogor, bukan air Bogor loh. Dia isi dari hidrannya PAM. Hidran PAM dia jual. PAM jualnya mungkin gratis ke dia. Atau cuma ganti berapa duit, murah sekali itu loh. 1.050 Pak. Ya. Jadi kan gendeng gitu Pak. Dia jual sama kita, Bapak tahu nggak sekubik berapa duit itu Pak? Bisa 75.000, kadang 150.000 tuh Pak. Diperas Pak. Saya kadang-kadang tinggal daerah situ mandi aqua lebih murah. Kalau lagi diperas. Ibu saya ngajarin saya waktu sekolah, jangan panas dalam. Kita taruh galon-galon aqua tuh banyak. Ibu saya selalu ngajarin, kalau sampai nggak ada air, kamu harus mandi 1 galon, 2 galon. Supaya kamu nggak panas dalam. Ini orang kampung begitu Pak. Dia taruh di ember, guyur kepala pelan-pelan. Ibu saya ngajarin. Itu guyurnya pelan-pelan. Supaya rasain. Rasain aqua gimana nggak pelan-pelan Pak? Dulu nggak ada isi ulang Pak. Aqua itu Pak, pelan-pelan tuh itu nikmatinnya itu. Saya itu tinggal daerah yang Muara Karang itu nggak ada air. Makanya saya tahu persis kelakuan orang PAM itu Pak. Nah sekarang pertanyaan saya, Bapak tahu itu, nah sekarang PR Bapak. Bapak harus laporan kepada kami, kalau bisa minggu depan ke Sekda, ini Pak Sekda yang itu, bocornya di mana? Semua data bocor di mana? Udah tanganin atau belum? Jadi alasan saya bocor di tempat A, B, C, D, teknis, curi. Yang menghalangi siapa? Palija, Aitra, menghalangi misalnya. Terus ini ada preman, ada oknum, ada apa? Kita mau tahu. Kalau Bapak nggak tahu itu, Bapak nggak ada pengawasan, nggak kerja. Itu kerja apa Pam Jaya? Tuan komisi aja. Semua udah Palija, sudah Aitra semua. Ngapain kalau udah Pam Jaya? Bubarin aja Pam Jaya. Nyetor model preman aja udah. Kalau nggak mau ngawasin kebocoran. 2 tahun loh Pak, saya fur Bapak Pak. Nggak kerjaan apa-apa. Tetap 40%. 2 tahun loh saya teriak ini kan. Betul nggak Pak? 2 tahun loh Pak. Alasan terus alasan. Nah sekarang nggak ada alasan lagi Pak. Tahun depan saya mau tahu. Sanggup nggak Bapak? Kalau nggak sanggup Bapak harus mundur loh Pak. Kita ganti Pak dirutnya semua, direksinya semua. Siap Pak. Jadi memang kami laporkan Pak, jadi pada waktu Bapak masuk memang ada bocorannya masih tinggi Pak, masih cukup tinggi, masih 45%. Ya sekarang sebenarnya sudah bagus, cuman belakangan ini Palija khususnya naik kembali Pak. Jadi kan kemarin yang bisa sampai dengan 39, kemudian naik kembali. Jadi kami gugat siap aja untuk Pak. itu Pak. Nggak, gugat aja dia, Palija Ya. kalau gitu. Kalau dia pembiaran bocor ya gugat. Makanya Bapak harus identifikasi dulu. Ini bocor akibatnya apa gitu loh Pak. Kalau Bapak tidak tahu masalah, tidak mungkin ada solusi. Heran gitu ngurus PAM. Ngotot mau pasang yang nambah 10-20%. Yang bocor 40% dibiarin. Itu pepatah kuno bilang Pak ya. Pinter hemat lebih kaya daripada pinter nyari Pak. Jadi 40% kalau Bapak selamatkan, investasi itu tambahan Pak. Jadi seluruh Jakarta bisa kita tutup. Terus saya minta Bapak sambungin air orang miskin itu. Supaya tempat-tempat miskin disambungin air nggak usah bayar uang muka. Bikin peraturannya. Orang miskin ngisi air 25.000. Jadi ini ada pemanfaatan nama orang miskin. Dia beli 1.050 pakai truk, jual ke kelas menengah. Makanya pengusaha truk kayak tangki ini kaya raya nih, truknya bagus-bagus semua. Gimana nggak bagus? Modal kita 7.000, Bapak jual 1.050. Nggak bisa lagi Pak. Yang namanya kalau dia mau beli swasta, kalau mau beli mobil tangki harus jual harga bisnis. Semua harga bisnis. Lalu orang miskin bagaimana? Kalau Bapak mau supaya orang miskin, datengin, kirim aja. Kirim ke orang miskin. Yang kedua, sambungin pipa gratis ke orang miskin. Tapi per kubiknya berapa?
Jadi 7.000, jadi 10.000. Kenapa? Jadi Bapak jangan meremehkan kemampuan orang miskin, Pak. Orang miskin tuh mampu beli air 25.000 per kubik. Tapi belinya 2 hari sekali, Pak. Dia tidak sanggup nyambung. Walaupun di 1.050, kalau nyambungnya 800.000 atau sejuta, apalagi 1,8 juta, dia nggak ada uang, Pak. Dia di rumah tuh nggak pernah ada sejuta di rumahnya itu, Pak. Hari ke hari dapat uang ini. Hai, caranya gimana? Bapak kalau mau nutupin permainan air yang 1.050 jual ke orang miskin 25.000 sampai 50.000 itu, Bapak sambungin pipa gratis. Jual 10.000, orang miskin masih untung 15.000. Sehingga yang jualan air atas nama orang miskin nggak laku. Sekarang kenapa laku? Jangan-jangan oknum PAM juga dapat bagian. Jangan-jangan ada oknum PAM, pensiunan PAM punya bisnis ini. Itu yang nggak bisa ditutup. Ya bisnis enak dong, 1.050. Kalau jual ke perumahan 75.000, Pak. Kadang 100.000, Pak, sekubik, Pak. Saya pernah beli air 150.000 per kubik, Pak. Jadi sekali isi air tuh 0,5 juta. Harus bayar gitu, nggak ada pilihan. Saya datang ke PAM Jaya Palija, ngantri. Giliran air yang gratis. Maksud saya kan Bapak Ibu kan sudah tahu. Tempat saya nggak ada air. Ya tiap rumah kasih 1 kubik ya, Pak. Ya 1 kubik. Ini enggak. Kita masih ngantri. Terus saya catat listnya semua. Dan saya anggota DPR RI masih ngalamin loh, Pak. Saya tungguin. Nggak datang-datang sampai malam. Terus saya ikutin kemana nih tangki-tangki sialan ini. Ke pabrik es. Sama-sama industri. Jadi rumah kita nggak dikasih. Kita marah-marah dicuekin lebih galak. Saya sampai email ke Palija, sampai saya tulis macam-macam. Saya sampai bilang saya betul-betul dendam sama kalian udah saya bilang. Saya rasa pengen bawa granat, ku lagi upacara kalian gue lemparin tuh granat. Biar kamu tahu ada teroris yang mau bunuh kalian. Saking dongkol. Kenapa? Karena kalian menganggap kamu kan butuh saya. Terus brengsek saya pernah ngalamin kan. Terus tagihan berapa tahun yang lalu kurang bayar 2 bulan, mati nggak, Pak? Kita nih auto debit di BCA, minta sama BCA udah lewat berapa tahun bisa dapat nggak? Nggak bisa. Dia bilang kita kurang bayar. Kalau kurang bayar kenapa nggak langsung ke 2 tahun lalu gitu loh? Enggak. Sistem kami mendapatkan Anda nggak bayar. Mana gua tahu sistem lu. 2 bulan mesti bayar. Kalau nggak mau bayar dicabut. Takut nggak kita? Takut, Pak. Bayar, Pak. Dan PAM saya bayar 1,5 juta rata-rata, Pak. 1,2 juta di rumah. Nggak ada orang juga sama. Kenapa? Panggil baru dia ngaku. Oh ini sudah 10 tahun meterannya belum diganti. Jadi puternya lebih cepat punya Bapak. Kalau kita udah ganti baru berubah. Itu kan tanggung jawab Bapak, Pak. Nah kenapa? Karena menganggap monopoli. Anda tidak bisa berbukti apapun. Tetangga saya lebih galak, ibu-ibu. Nggak mau bayar. Dicabut. Beli air tiap hari, nggak apa-apa. Akhirnya 2 tahun nggak sanggup dia beli air. Betul nggak sanggup dia. Terpaksa dia beli rumah sebelah, lucu nggak? Beli rumah sebelah demi buat nyambung PAM. Itulah hebatnya PAM kita. Jadi terus terang Pak ya, saya betul-betul dendam loh Pak. Saya betul-betul dendam loh Pak. Dengan PAM. Jadi kita yang kaya saja diperlakukan kayak begitu. Saya bisa mandi aqua punya orang nih Pak. Gimana orang miskin? Coba waktu kita, ingat nggak Safari Ramadan kemarin ke Kapuk Kamal itu loh. Ibu-ibu semua udah airnya asin. Pak Bambang pasti tahu utara. Ada PAM baru nyambung, mereka udah kumpul duit bayar, nggak pernah lewat airnya Pak. Kalau datang hitam, keruh. Ya Bapak pikirin dong caranya gimana bantu mereka. Nggak pernah. Gugat aja Palija Pak kalau dia untuk rawat gitu seperti itu. Makanya saya khawatir oknum Palija sama PAM ini ada main. Jual air, perawatan ini semua main. Makanya inspektorat kita nggak bisa jalan. BPKP kita minta turun aja Pak. Soal PAM ini apa BPK bikin surat. Saya mau tahu di mana bocornya. Apa mereka tahu atau tidak. Dia bukan cek kerugian loh. Saya mau tahu SDM-nya. Jadi PAM Jaya sama Palija ini kerja apa enggak? Tahu enggak dia bocor? Di mana? Terus aksinya apa? Tindakannya apa?
Jadi kalau nggak kita gugat ya udah. Saya udah ada pengacara pro bono semua, saya mau gugat aja udah semua. Saya anggap pencurian negara ini, korupsi ini, pembiaran. Terus kita juga ada hitungannya tuh, rakyat dirugikan, nggak ada air, beli sekian. Saya bisa kumpulkan 1.000 orang tanda tangan sulu Pak, kalau yang itu Pak. Kalau kita udah mimpin. Ini PAM udah keterlaluan ini. Dan lucunya saya udah jadi wagub, di PLT gubernur pun dibuat gak berdaya sama PAM, kurang ajar kan. Berarti mesti main kasar udah kalau gitu. Kita udah main kasar udah. Halus ngomong gak bisa, kita main kasar. Saya Pak Sri, jujur Pak Sri, saya masuk politik semua karena saya dendam loh Pak. Saya bisa hari ini karena saya ada dendam. Saya ada sakit jiwa sebetulnya. Saya benci gitu loh. Benci sama oknum pejabat selalu merasa, kamu mau apa sama saya? Saya sampai buka pabrik pun digituin orang, makanya saya benci gitu loh. Kamu mau apa? Nasibmu di tangan saya. Itu selalu yang saya dengar. Kamu mau lawan kami? Nasibmu tangan saya. Pabrikmu tutup ya tutup. Itu udah saya sering dengar, dari kecil saya dengar. Nasibmu tangan saya. Saya benci makanya. Makanya saya itu dendam sekali. Kalau Bapak udah sewenang-wenang sama orang, saya ingat waktu saya. Makanya saraf saya mulai keganggu lagi tuh Pak. Saya paling benci begitu Bapak merasa kamu butuh saya. Kami berkuasa. Saya benci udah. Saya maunya itu kita berkuasa. Harusnya dengan kekuasaan kita tuh nolong dia gitu loh Pak. Kan kita berkuasa nih, punya kuasa, punya power. Ya nolong dia dong, bukan bersenang-senang nginjak dia. Jadi itu harus dibalik Pak. Jadi Bapak sebagai dirut PAM, Bapak bisa rasain nggak orang nggak punya air itu loh Pak. Saya itu ngerasain Pak nggak ada air Pak. Betul-betul ngerasain Pak. Bapak bisa kebayang nggak sih Pak, kalau toilet semua asin nggak ada air gimana Pak? Kadang kita isi kloset itu Pak. Bapak pernah bayangin nggak? Kloset kita buka atasnya, diisi galon Pak, gila nggak Pak? Karena kalau mau flush gimana coba? Waduh Pak, saya udah pernah ngalamin itu semua Pak. Tinggal di Jakarta Pak. Hujan, Bapak saya selalu bilang kalau Imlek pasti banjir. Imlek pasti banjir. Bapak saya bilang nggak apa-apa, air bawa rezeki. Banjir buat anak-anak itu. Hujan banjir aja udah. Kita udah ngalamin lah Pak. Mau tolong Pak, mulai bulan depan laporkan kita. Jadi tindakannya apa? Jadi tolong BPKB juga audit. Saya mau audit, mereka tahu nggak 40% bocor kemana? Ini udah cerita lama, saya baca koran. Mungkin Pak Gubernur selama ini Nggak evaluasi kita itu selalu tidak menguntungkan. Saya ikuti proses ini tahun 90-an ketika proses Leonis dan Kalija, dan mereka berjanji tahap demi tahap, mulai dari pembetulan seluruh jaringan yang rusak selama 5 tahun, bahkan setelah itu bisa diminum airnya. Tetapi setiap perjanjian-perjanjian yang kita lakukan, evaluasi selalu bisa kalah. Nah ini yang harus dikaji betul ini. Sampai hari ini pun, PAM tidak berdaya menghadapi dua mitra ini. Nah ini yang perlu dielaborasi lagi secara hukum. Perlu dibedah. Ya, sebelum waktu zaman Bang Yus akhir, kita ramai betul. Ya, bahkan Pak ini dari KPK sekarang ini Pak Wijayanto udah turun tangan juga itu untuk mengkaji ini. Ini Pak ini apa? Ada something sesuatu yang terjadi karena kebocoran ketika perjanjian itu antara 40 sampai 50% juga. Dan sekarang itu bertahan Pak rekornya. Artinya perbaikan-perbaikan yang dilakukan selama ini pergantian pipa pun tidak menolong kebocoran. Ini ada apa tuh? Ini Bapak ini betul indikator-indikator ini tidak ada. Aja lah. Yang curi Bapak beresin itu dapat 20 sampai 20%. Bapak pakai Jatiluhur itu nama cuma 20 ya. Nah lebih cepat mana? Jadi ketika ditekan Pemda dulu sampai 12 itu sudah dari situ. Baru perjanjian orang negara segala macam maka digugat Pemda di Singapura gitu. Enggak, saya curiga Pak ya, ini oknumnya main. Karena ini ada 1.050 dijual belikan kan mahal. Mana ada modal kita 7.000
pasti oknumnya main. Bapak banyak truk kayak saya kira mulai sekarang semua truk tangki nggak boleh dijual 1.050, stopin aja Pak. Sama orang yang miskin Bapak mensuplai air ke dia. Jadi kalau dia mau 1.050 ongkos berapa? Mesti kayak begitu. Bapak lebih baik sambungin air. Kan lucu Pak. Bapak kenapa nggak mau nyambungin pipa ke orang miskin? Biarkan orang miskin beli dari tangki truk sama gerobak. Nah padahal situ ada satu keuntungan. Mungkin ada orang yang dapat nikmatin untung di situ. Jadi pembiaran 1.050. Terus MCK. Yang atas nama orang miskin MCK Pak. Itu juga naik Mercedes tuh Pak. 2 pintu Pak yang punya bos MCK. Oh iya, saya udah minta Pak Heru cek. Betul, saya minta Pak Heru cek. Ada Fortuner rumahnya, ada Mercedes Sport 2 pintu. Jadi di mana ada kawasan kumuh, ada rumah-rumah kumuh itu, dia minta ke PAM untuk kayak air supply itu PAM 1.050. Dia sambungin, sewain, dia taruh preman. Kalau ke toilet MCK mandi semua pakai 1.050. Nah ini nggak pakai keran, bocor. Bapak lihat tuh, bocor terus. 1.050 karena dia jual ke orang bisa 10.000, 20.000 yang mandi. 5.000 dia biarin. Tahu nggak orang Pam Jaya? Tahu, ada setoran juga. Semua ada setoran. Itu masalahnya Pak. Dan kita tahu nih, semua kawasan kumuh Pak, yang sewa-sewa pinggir sungai, semua lengkap PAM-nya. Pasti lengkap. Tapi perumahan airnya nggak jalan. Nah ini 1.050 kenapa? Karena ada bos MCK yang bisa store. Nah ini yang saya pengen BPKP audit ini. Kenapa petugas PAM? Bapak di Rut tinggal plot. Daerah ini siapa? Si A, si B. Kalau kamu tidak ketemu sesuatu di sini, pecat. Kasih tanda tangan. Berarti Anda saya tuduh Anda main. Makanya di sini mainnya di situ. 1.050 Pak. Dia bayar ke Bapak. Naik Mercedes Benz loh Pak, sama Fortuner. Saya suruh intai rumahnya. Suruh Pak Heru, saya suruh intai. Ikutin. Nah itu dia pakai nama-nama orang. Ya stop aja. Kalau nggak bisa dapat hukum di dia, stop aja airnya. Yang itu nggak bisa lagi 1.050. Nggak ada lagi nama orang miskin. Orang miskin 10 kubik aja sebulan. Nggak ada toleransi Pak. Orang dalam kita main Pak. Makanya Bapak selalu bilang mesti orang Pam Jaya dari dalam ada aturannya. Saya nggak mau pakai aturan lagi Pak. Kalau ini nggak beres, semua orang Pam Jaya saya buang aja Pak. Mau tuntut aja udah Pak. Saya mau gugat Anda malahan sekarang. Ya kalau saya ketemu, kalau Anda nggak mau kerjakan, saya mau gugat balik. Saya tuduh korupsi pembiaran semua orang Pam Jaya. Makanya ada pembocoran, Anda nggak mau lakukan aksi. Anda bisa selamat kalau Anda apa tindakan Anda. Kalau nggak ada berarti Anda ikut main. Gitu aja Pak. Gila Pak, naik Mercedes Benz 2 pintu Pak, bukan bus loh Pak. Waktu kita sekolah kan bilangnya, naik apa ke sekolah? Mercy 2 pintu. Saya dulu pikir teman saya kaya ya. Dulu saya nggak ngerti kan. Kaya ya, baru ketawa-ketawa semua. Itu bus kan 2 pintu katanya. Oh iya juga. Bus Mercy 2 pintu. Itu 2 pintu. Ya, baik. Nanti sama sekda Pak ya Bapak. Ya, Pak, nanti hari Jumat Pak ya? Jumat besok. Karena ini tadi Pak Brengki bilang udah 3 tahun, 4 tahun yang lalu, 40%. Jadi ketimbang saya kasih 1 bulan yang akan datang sama aja, saya minta paparan hari Jumat besok ya, setelah Jumat dengan saya dan nanti dengan teman-teman pendamping. Bapak mesti uraikan itu ya. 40% itu bocornya di teknis apa di pencurian ya. Kalau pencurian di mana saja itu mesti ada titiknya ya. Kalau teknis juga di mana saja Pak ya. Saya juga curiga nih kalau bulat-bulat begini angkanya biasanya angka nembak nih. Masa bocor 40% gitu ya. Ada juga misalnya 23%, 43% gitu ya. Jadi jangan sampai ini acara apa angka ini angka-angka tembak terus ya. Jadi saya minta Bapak diuraikan, jangan dijawab sekarang Pak, nanti Bapak buktikan dengan data yang valid di hari Jumat supaya ada tindak lanjutnya dari kita ya, apa investigasi atau nanti tindakan hukum akan kita tentukan nanti pada hari Jumat siang. Ya Pak ya, masih Pak. Ya, ya. Baik, selanjutnya
Rumawi 2 ada di sini nanti memberikan jawaban P2B, Dishub dan perumahan serta Biro Umum ya. Yang pertama dulu silahkan P2B, Pak Putu. Baik Bapak, mungkin Pamjaya sudah selesai. Izin lapor Bapak, kasus dugaan korupsi untuk Sudin P2B Jakarta Selatan diduga memeras Yayasan Peduli Kasih 200 juta. Memang kami sudah lakukan pemeriksaan khusus dan yang bersangkutan mengaku menerima uang 45 juta dan mereka berkolaborasi dengan calo perizinan namanya Heri untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran. Dan ini kami sudah usulkan untuk mendapatkan tindakan tegas dari BPKD. Sekarang sedang dalam proses BKD, mohon maaf Pak PKD. Hal seperti ini memang banyak terjadi, bukan hanya di situ, di tempat lain juga ada. Semuanya sedang proses dan ada yang sudah dicopot jabatannya. Mohon izin, kami juga sudah menghubungi pihak yayasan dan pihak yayasan memang juga berjanji memberi, tapi kemudian setelah ada penertiban sisanya memang tidak diserahkan dan saya berharap memang yang seperti ini harus mendapatkan tindakan yang cukup tegas Bapak. Terima kasih. Pak, kalau boleh Pak, kita harus tegas saja Pak. Bukan cuma copot posisi, pecat aja Pak. Jadi tinggal tanya sama yang bersangkutan, Anda mau mengundurkan diri atau kita proses di hukum. Karena sampai hari ini yang dinas perumahan pun belum ada di meja saya pemecatan. Yang KIR juga belum. Kalau Anda tidak lakukan pemecatan seperti ini, tidak ada yang takut. Terus akan main. Dia pemecatan harus pemecatan Pak. Kalau dia tidak mau kita proses, dia udah ngaku, berita acara bawa ke saya, kita proses hukum. Penjarain udah, polisi mau bantu kok sama jaksa. Cuma dia dipecat tidak terhormat, maka kita tawarkan sama mereka, Anda mau mengundurkan diri atau dipecat. Kita kurangin aja Pak, pegawai-pegawai kayak gitu Pak, banyak yang mau terima kok. Kalau Bapak nggak lakukan, ini modus ini tuh terus Pak. Karena hampir semua pengembang kecil-kecil pun kontraktor bilang, kalau kami tidak mau ikutin, tetap salah. Kalau dihukum di luar negeri kan yang nyogok itu tidak kena, kita kan kena. Jadi semua diem. Nah sama bisa contoh P2B. Bapak kira tuh nggak setoran semua tuh, sepanjang yang perubahan peruntukan restoran-restoran semua tuh. Tiap bulan Pak. Makanya saya bilang tolong dirubah peruntukan saja. Jadi tolong wali kota, camat lurah, sampaikan pada para pengusaha yang sudah rubah peruntukan karena memang kondisi seperti itu, ajukan rubah peruntukan saja. Jadi PBB semua kita perbaiki, kalau nggak jadi ATM Pak. Semua ATM ini, setoran ini. Dan pasti menang. Jadi kalau mau nyogok, penuhin, diem. Nggak mau nyogok, Bapak juga, Pak Putu setengah mati ngurusin anak buah seperti lapangan Pak. Ya kalau dia ketangkap gitu, pecat Pak. Kayak perumahan juga sama. Kalau nggak pecat, tetap jual Pak. Kayak Muara Baru nggak beres sampai sekarang. Harga pasaran 20 juta udah jual belinya itu. Kalau ada surat bisa sampai 200 juta loh Pak, Muara Baru Pak. Saya kira 200 juta masuk tuh harga rusun di Muara Baru. Lihat Pantai Mutiara Pak. Bisa 300 malah saya kira. Bukti yang jadi presto itu Pak.
Dulu kan ada rumah susun tuh, yang samping pos polisi Penjaringan itu terakhir orang beli 450 juta loh Pak. Dia peluit soalnya. Dia nggak tahu dia beli atau dibongkar. Nah itu pasaran udah gitu tinggi. Nah saya kira Pak Seto harus panggil, harus dipecat Pak, pecat sama saya Pak. Kalau nggak pecat repot. Kayak sama sekarang kan bisa Pak Jonathan semua nggak mau pecat. Saya pernah cerita kan, saya dulu pernah bilang kalau yang nyolong minyak saya mau pecat. Saya bilang dulu tambang selalu pompa air nggak dipompa. Pecat. Yang pemainnya pinter, dia suruh agak yang idiot-idiot yang nyolong gitu nggak. Ketangkap saya juga di hutan, tapi dari seorang idiot kan dia tenteng aja dia santai 20 liter. Jadi yang ini pinter kan saya udah instruksikan. Kalau nyolong gue pecat ya. Dia suruh yang idiot tuh, mati nggak nih? Ini cerita nih, betul-betul saya ngalamin. Saya waktu masih bujangan, saya tangkap. Dia memang nyolong. Dan dia diajarin nggak boleh ngomong, siapa yang nyuruh dia nggak ngomong loh, hebat nggak nih? Kenapa juga orang idiot kan? Enggak, saya sendiri. Pokoknya dia bilang saya sendiri. Ya udah, kamu saya pecat, saya bilang. Kamu saya pecat. Langsung saya datangin sekampung, kan tambang kan masuk kampung. Kepung saya. Kamu tega banget. Udah tahu dia kayak gitu, masih dipecat juga gitu loh. Saya bilang, saya sudah bilang siapapun yang curi, saya pecat. Dan ketangkap saya nggak mungkin saya nggak pecat gitu loh. Kamu tega. Nggak terus bawa golok. Aku bilang gini aja, aku ludah aja ke tanah. Waktu masih bujangan, nggak mikir saya. Saya pikir gitu, saya mati bapak mak saya masih punya anak kok, nggak apa-apa. Nggak susah bapak ibu saya. Aku langsung ngeludah. Nah siapa yang mau ngeludah jilat kembali air ludahnya, saya batalin pemecatan. Siapa di antara kalian mau ngeludah dan jilat kembali, saya batalin. Nggak ada tuh. Ya saya pilih dibunuh aja kalau mau bunuh. Nggak berani juga, dia terpaksa gitu loh. Kita kalau udah ngomong, kalau nggak takut orang Pak. Dan selalu buat hati kita nggak enak kan, Bapak tega gitu loh. Ini kan orang yang agak idiot, kok tega, dia udah kerja senang gimana. Enggak Pak. Makanya saya sudah katakan, walaupun saya tidak tega, saya penggal juga kepalanya Pak. Itu saya Pak. Walaupun habis itu saya masuk mungkin saya nangis gitu, nyeselin apa, terpaksa saya sepotong. Itu saya begitu Pak. Jadi kalau eksekusi orang, saya pasti eksekusi. Walaupun saya nggak pengen. Nggak ada pilihan Pak. Kalau nggak gitu nggak jalan kita. Ya Pak Putu ini udah 2 tahun juga loh Pak loh. Terus kita dikerjain. Ini oknum kita main kayak perumahan ini. Sama kayak di sub juga sama. Mana mungkin orang ngetem terus angkot. Kalau nggak ada setoran 15.000 per hari. Ada di sub juga biarin. Tinggal bikin surat edaran. Anda kalau begini lagi saya cabut trayek Anda. Kan hak kita Pak. Apa sih susahnya Pak? Supaya dia nggak ngetem Pak. Cabut trayeknya. Dia mau demo, demo aja. Kita punya pasukan kok. Punya brimob, punya apa-apa. Coba ya lu mau demo ribut di sini. Kenapa? Karena Bapak nggak pernah cabut. Gertak aja. Masa di sub datang ke lapangan. Saya punya fotonya, di foto dikirimin. Ayo sana. Setelah saya perintah nih, SMS nih. Terus saya suruh orang tungguin. Kirim ke Pak Bukit kan. Terus diapain di lapangan kan, pas ngetem nih, macet. Orang kan sekarang kan kesel kan, kirim dong. Saya langsung forward ke Pak Bukit. Kita langsung kirim petugas Pak. Terus diapain? Gini-gini. Wagub BBM nih. Pergi loh. Ya kayak wagub BBM nih, pergi loh. Ya kita pergi, ya balik lagi Pak. Coba kalau dikasih edaran, lu sekali lagi, gue cabut tuh trayek kamu ya. Kirim ke bosnya nih. Kamu sekali lagi saya foto, saya cabut nih. Takut dia Pak kalau dicabut Pak. Lu nggak ada bos. Ini lihat digebak saya. Emangnya ngusir lalat Pak. Lalatnya digitu tuh balik lagi loh Pak. Tapi itu di sub kita kayak gitu Pak. Gak ada orang di lapangan Pak. Sama. Jadi pasti ada, kalau saya lihat ini pasti ada sesuatu. Setoran.
Sama kayak Pol PP dulu kan, kalau ngusir orang pasti bilang gitu Pak, habis diusir, tenang, minggu depan baik lagi, soalnya belum kita kerjain jadi baik lagi tuh. Dan lebih gawat lagi, kalau ada oknum Pol PP habis usir orang, dia yang mantek sewain. Ya, saya dulu punya penjaga Babinsa. Udah beli motor, dari mana motornya? Udah punya 3 kontrakan Pak. Dari mana? Itu Muara Baru, uruk-uruk sampah, udah kemarau keras. Saya bikinnya pakai triplek Pak, sewain Pak. Listriknya nyambung aja Pak. Baik kebakaran. Ya kebakaran kayak gitu. Bapak masa gak bisa atasin? Kalau dulu kan alasan mobil pribadi gak bisa. Oke, saya gak ribut. Angkot Pak. Udah saya suruh berapa kali. Kasih surat aja peringatan. Ya ke penghuninya difoto, lengkap, kirim. Anda sekali lagi di sini, maka kami cabut trayeknya. Ya sama. Pak Putus, berani Pak. Diproses Pak. Terkait KIR, Pak Inspektur, coba dilaporkan kemarin. Saya lihat sudah lengkap itu, tinggal disampaikan ke Pak Yang Wagub. KIR kita sudah proses Pak, sudah rapat terakhir dengan KPK jadi dan kita. Ya, ada progresnya ya KPK ya. Tinggal sampaikan ke Pak Wagub. Kemarin sudah kan ya? Ya masih. Jadi dipecat juga ya. Dipindahin. Jadi kemarin dengan KPK kita sepakat kita copot Pak dari jabatan fungsionalnya dan tidak boleh ditempatkan di tempat KIR kembali dimanapun. Terus turun pangkat selama 3 tahun Pak. Berarti kalau turun pangkat 3 tahun kan berarti TKD pun selama 3 tahun dia tidak dapat Pak. Karena hukuman disiplin. 49 orang masalahnya Pak. Terus 5 orang yang pegawai non PNS dipecat. Kita sampaikan Pak, pesan Bapak kita sampaikan, cuman prosesnya dia ngaku Pak. Jadi proses sampai dengan arus uangnya, justru yang menjadi persoalan kerjasamanya Pak dengan BPKD ini. Soal aset itu yang menjadi masalah. Sebab titik beratnya BPK ke sana Pak, KPK. Bukan proses layanannya, tapi soal perjanjian potensi utangnya. Baik, masih ada kaitannya dengan P2B. Pak Wali Pusat, ini ada pengaduan cukup gencar juga di Yusuf Adiwinata Pak. Martabak malam itu sudah sangat meresahkan itu. Itu pemukiman tuh, tapi parkirnya bisa ratusan mobil itu. Yang depan pom bensin itu. Ya. Yusuf Adiwinata berapa saya mau ditertibkan itu. Ya, dengan P2B aja. Dan tamannya mesti pagar itu. Ya tamannya mesti pagar itu berantakan sekali itu. Itu satu. Yang kedua, kewajiban City Walk sudah diberikan, ya Bu Endang ya, sudah terima. Saya minta itu Pak Wali dipindahkan aja yang di depan City Walk itu diangkat ke atas. Sementara kan ada itu, ada tenda-tenda dari UMKM tuh, ya, bisa dimanfaatkan itu. Udah selesai serah terimanya, silakan dikelola oleh UMKM. Sudin atau dinas, ya, Pak Wali lah ini. Baik, kapal. Silakan Pak Kadisub. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan kasus kapal Katamaran, saat ini status hukumnya tahap penyidikan Pak di Kejagung. Ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 3 orang pegawai dari Dinas Perhubungan, 1 orang dari pemborong. Jadi kapal Katamaran ini spesifikasinya panjang hampir 26 meter, lebar 9 meter, berbahan aluminium, kapasitas 200 penumpang, jenisnya Katamaran. Kontraknya ini bulan Mei Pak, bulan Mei 2012 sebesar 23 miliar Pak, 600 juta gitu. Nah, tuduhan ataupun dugaan dari kejaksaan adalah bahwa ini dianggap markup. Terus kedua, speknya tidak sesuai, yaitu dari sisi kecepatan Pak. Jadi sudah dites, kemarin kecepatannya berkisar antara 12 sampai 16 knot, sementara dalam spesifikasinya
disebutkan antara 20 sampai 25 knot gitu. Nah, dari sisi fisiknya menurut teman-teman di sub itu sudah sesuai Pak. Jadi misalnya dari engine-nya, kemudian engine-nya kan 1100 HP itu sesuai gitu. Kemudian fisiknya, lebar, panjang segala macam sesuai. Hanya performansinya yang belum tercapai Pak. Sementara seperti itu. Terima kasih. Pengadaan 2012, namun baru selesai di 2013, Pak. Jadi dan sudah dibayarkan di 2013 setelah konsultasi dengan LKPP. Ini perumahan atau biro umum? Silahkan, toilet DPRD. Baik pimpinan, saya laporkan Pak bahwa saya dilantik jadi Sekwan tanggal 20 April. Kemudian saya meneliti DPA Sekwan, terdapat anggaran untuk retrofit gedung DPRD lama sebesar 80 miliar. Kemudian saya coba teliti tupoksi saya, ternyata tidak ada tupoksi yang terkait dengan pemeliharaan ataupun rehab gedung. Oleh karena itu, pada saat itu saya menyampaikan kepada pimpinan Dewan supaya anggaran yang 80 miliar itu dinolkan pada perubahan. Akhirnya dapat diterima pada perubahan anggaran 2012, anggaran retrofit yang 80 miliar menjadi nol. Kemudian pada tahun 2013, sekitar bulan Agustus ya Pak Jonathan, saya dapat pemberitahuan dari Dinas Perumahan bahwa akan ada pekerjaan retrofit oleh Dinas Perumahan. Kemudian pada bulan September kami pindah ke Blok H Aksen. Kemudian setelah selesai retrofit pertama pada bulan Desember, bulan Januari kami kembali ke gedung DPRD lama. Selanjutnya pada akhir September saya dapat kabar lagi dapat surat dari perumahan bahwa akan ada retrofit kedua oleh Dinas Perumahan. Jadi sama sekali proyek retrofit ini berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan. Barangkali secara teknis mungkin Pak Kepala Dinas Perumahan bisa menyampaikan Pak. Terima kasih laporan saya. Ya, terima kasih Pak. Izin melaporkan, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Sekwan bahwa sebenarnya sudah 2 kali dianggarkan di Sekwan dan tidak dilaksanakan karena dianggap bahwa bukan tupoksi Sekwan, sehingga anggaran ini dipindahkan ke Dinas Perumahan. Pada tahun 2013 kita sudah melaksanakan rehab pertama, di mana salah satu yang paling besar yang kita lakukan itu adalah dengan membuat mahkota yang ada di atas ruang paripurna DPRD. Jadi dulu di atas itu atapnya cuma spandek, kemudian dikhawatirkan bocor sehingga dibuat mahkota yang bentangannya itu 36 meter Pak, tanpa tiang penyangga di tengah. Dan itu sudah selesai dikerjakan pada tahun 2013. Secara perencanaan ini sudah saya paparkan di seluruh pimpinan DPRD, ketua fraksi dan ketua komisi pada sekitar bulan April tahun 2013. Dan prinsip ini akan disetujui untuk kita lakukan renovasi. Pada tahun 2014 kita lakukan renovasi yang akhir-akhir ini ramai di media yang seolah-olah mengatakan bahwa rehab itu hanya menyangkut toilet dan nilainya 28 miliar. Sesungguhnya yang kita kerjakan pada renovasi ini adalah pertama pemasangan marmer lantai, dinding dan kolom lobi. Karena ini yang di depan ini Pak dikerjakan pada sekitar tahun 78 dan waktu itu DPRD menginginkan supaya ada keseimbangan antara DPRD yang baru Pak dengan DPRD yang lama, sehingga merupakan satu kesatuan. Ornamen dan komponen yang digunakan juga
itu sama dengan yang digunakan di DPRD yang baru Pak. Kemudian yang kedua adalah pemasangan dinding kaca lobi, automatic door, dan di kualitasnya sama dengan gedung DPRD yang baru. Yang ketiga adalah pemasangan granit dinding luar. Ini di sisi timur dan sisi barat juga ada yang dipasang. Jadi nanti kalau dilihat dari Kebun Siri, antara gedung baru dengan gedung lama itu hampir sama Pak, sama-sama baru kelihatan Pak. Kemudian memang ada pekerjaan toilet secara keseluruhan dari lantai 1 sampai 5, baik gedung yang di depan maupun gedung yang di belakang. Yang keenam adalah pekerjaan pintu tangga darurat, pintu SAF, dan dari lantai 1 sampai 5. Kemudian yang ketujuh adalah penggantian atap spandek gedung aneks. Jadi antara gedung DPRD lama dengan yang ada di belakang yang berbatasan dengan Blok F, itu ada atap yang spandek yang harus digantikan Pak. Kita fokus Pak, yang dikritik orang itu kok nilai toilet kok bisa sampai 28 miliar, apa benar itu? Ya ini Pak, yang pekerjaan-pekerjaan lingkup pekerjaan yang saya sampaikan Pak. Jadi bukan toilet Pak. Toilet itu tidak lebih dari, mungkin tidak lebih dari 5% Pak dari anggaran secara keseluruhan yang kita perbaiki. Jadi lantai yang lobi lantai dari lantai 1 sampai 5 itu kita ganti semua yang di hallnya Pak. Dinding luar di sisi timur dan barat juga kita ganti. Kalau gitu harus ada klarifikasi nih Pak. Iya Pak, ya mungkin tinggal kita jelaskan aja ke media tentang lingkup pekerjaannya Pak. Ya. Bapak ini aja Pak. Bapak bawa semua perincian pekerjaan itu, panggil pres, Bapak tunjukin. Kita nggak khawatir, memang kalau ada orang mau ya untung kan wajar. Tapi jangan sampai kesannya di media hanya toilet 27 menit, toilet apa? Toilet Jepang kali semua yang model ya betul-betul otomatis. Salah satu pekerjaan adalah toilet. Iya. Ini kalau keluar 28 miliar luar biasa. Masalahnya kalau Pak ngomongin nggak jelas, online itu kan pendek-pendek Pak. Cercaan orang tuh ratusan tuh cerca itu. Sama kayak kemarin contoh, anak kecil waktu masuk ke ruangan saya, lihat ya, cara orang sekarang ini memang orang tuh nggak baca penuh, nggak tahu situasi marah. Anak SD loh, 4 tahun lebih, sampai 5 TK itu masuk ke ruangan saya. Ya saya suruh, anak kecil sopan-sopan kok, mana berani duduk di kursi saya. Saya suruh duduk. Terus di belakang ada pisang, ada jeruk. Saya suruh mereka makan. Suruh mereka ngambil loh, mereka makan. Keluar ke koran beritanya, Ahok pasrah diaduk-aduk lah kamarnya lah. Di situ disebutin termasuk anak-anak ngambilin makan segala macam. Langsung ngomel tuh. Nggak ada sopan santun tuh anak-anak, gurunya kemana. Udah tahu bukan miliknya. Makanya dari kecil nggak pernah diajarin. Udah main ngambil barang orang. Padahal ini anak saya yang suruh makan. Tapi keluar beritanya itu loh. Jadi kesannya nih sekolah nggak bener ini. Masa udah tahu pisang semua jeruknya punya ruangan. PLTU diambil gitu loh. Nah itu contoh. Nah, jadi mesti hati-hati nih kita nih. Orang kan nyari-nyari celah aja udah mau nyerang. Apa nyerang-nyerang kita gitu. Baik, diklarifikasi Pak ya? Ya. Baik, ya. Kita ada nggak standar harga barang maksimum yang bisa dikerjakan? Kalau nggak ada standar nanti permintaan-permintaannya lebih susah ya. Jadi kira karena harga paling mahal yang bisa dipakai apa? Ada? ya Pak, jadi di dalam di bangunan gedung itu Pak ada 2 standar harga yang dipakai. Pertama memang harga yang selama ini yang dikeluarkan oleh Biro ASP dulu di buku kuning ada. Kemudian ada harga-harga dari buku biru yang sifatnya non standar. Itu kita mengacu kita ke semua Pak. Jadi acuan harga kita jelas. Ya. Kita sudah menggunakan terutama marmer luar yang mungkin yang mahal itu kita menggunakan harga yang sudah pernah dikontrakkan di pembangunan gedung DPRD baru.
Itu Pak. Jadi standar harga kita jelas. Ya, Pak. Makasih Pak. ULP. Ini Pak Hussein. UMP. UMP silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak. Mohon izin kami laporkan bahwa berkaitan dengan UMP, ini yang didahului oleh survei, itu sebenarnya dilakukan oleh Dewan Pengupahan Pak, ke 10 pasar tradisional di 5 wilayah yang dikelola oleh PD Pasar Jaya. Tim survei itu terdiri dari unsur anggota Dewan Pengupahan, yaitu pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Dan selanjutnya hasil survei tersebut diserahkan ke BPS Provinsi DKI Jakarta untuk pengolahan data, Pak. Jadi kalau survei itu dilakukan oleh BPS DKI Jakarta itu tidak benar, Pak. Sedangkan hasil pengolahan data nilai KHL disidangkan untuk penetapan nilai KHL setiap bulannya oleh Dewan Pengupahan, dan yang sudah ditetapkan setiap bulan untuk tahun 2014 yaitu pada bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, Juni, dan untuk bulan Agustus, September, Oktober itu belum ditetapkan dan akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan besok Pak, hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan kebutuhan air bersih yaitu sesuai Permenaker nomor 13 tahun 2012 ini sebanyak 2.000 liter Pak, yaitu kurang lebih 2 meter kubik, dan pekerja ini minta 16 meter kubik, artinya 16.000 liter. Ini saya kira antara kebutuhan dan keinginan Pak. Sedangkan aturan hanya 2.000 liter. Dan pada audiensi Forum Buruh DKI Jakarta dengan Bapak PLT Gubernur diberikan arahan bahwa air bersih sesuai ketentuan tersebut termasuk 3 galon aqua kebutuhan air minum dalam 1 bulan. Sedangkan survei kemarin itu memang bukan keliru Pak, tapi ada semacam perubahan kemasan, yaitu ada beberapa item KHL yang mengalami perubahan kemasan, yaitu susu bubuk Denko, kopi kapal api, sabun cuci Rinso, dan sampo Pak. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Dari aspirasi dia orasi nih Pak, ini variabel daging 40.000 nih yang dia teriak-teriak di depan itu. Daging apa 40.000 gitu? Iya Pak. Saya kira yang soal daging nggak masalah, cuma soal air itu memang kelihatannya masuk akal. Orang miskin saja dibatasin 10 kubik pertama kan Pak. Nah saya kira tuntutan air kalau sebulan 2 kubik itu nggak wajar. Kalau 16 kubik per bulan itu masih kira-kira berarti masuk akal kan. Berarti harus kita sesuaikan ini Pak. Ya kita nggak boleh terlalu, terus harga satuan pun nggak boleh gunakan 1.050 kan, kita mendorong tinggal di rumah susun. Di rumah susun sekarang 5.500 ya Pak Jonathan ya. Nah harusnya menggunakan angka itu Pak, baru wajar. Ya kita koreksi, nggak usah survei lagi, tinggal koreksi ini aja. Jadi kalau yang macam-macam, jadi gini Pak, Bapak udah lihat cara saya rapat dengan buruh kan Pak. Jadi kita tidak mau ditekan siapapun, mau demo siapapun kita nggak peduli. Tapi kita mesti bayangin kalau kita jadi dia, yang pantasnya seperti apa. Kalau kita jadi pengusaha pantas seperti apa. Jadi ikutin aturan aja. Jadi kalau sama masuk akal kita harus bela. Tapi kalau nuntut, makanya saya marah kemarin. Kalau saya tidak terima harga buah-buahan jadi turun. Gara-gara Bapak campur pepaya dan pisang. Nggak marah saya itu. Saya bilang saya aja tiap hari makan pisang sama pepaya di ruangan saya. Jadi buruh tidak mau. Kenapa nggak mau kiwi sama durian Malaysia sekaligus? Enggak Pak, kita juga tahu tuh mahal. Kita pilih yang wajar. Nggak bisa, tetap nggak wajar. Terus ngotot daging, maunya daging sapi saja. Nggak mau ada daging yang lain.
emang kamu nggak makan ayam? Nah itu nggak boleh. Jadi kalau dia ngotot kayak gitu kita argumentasi jelas. Tapi kalau kayak gini Pak, Bapak jangan mempertahankan enggak 2 kubik. Wah berantem Pak. Saya jadi buruh pun saya marah loh Pak. Kalau Bapak ngotot 2 kubik, saya pasti marah. Ini mau suruh mandi debu apa bener? Nah ini harus kita perbaiki. Ya saya kira udah bagus lah tadi Pak. Bapak udah ketemu, kita ngomong udah bagus. Dan mereka juga bisa kayak contoh aqua minum. Kita kan kamu pasti isi ulang. Dia nggak mau, dia mau harga aqua ya sudahlah lolosin lah. Padahal prakteknya dia pakai isi ulang gitu pasti itu. Ya pasti burung mana ada orang kampung saya rata-rata isi ulang kok. Baik, yang terakhir ULP Bu Endang. Pak. Endang jawab benar. Baik Pak. Depan sini aja. Kenapa nggak duduk depan aja? Jadi lain kali kalau rapat, yang datang duluan isi depan saja. Supaya yang datang telat itu masuknya gampang. Kita tuh selalu gitu. Waktu mati pasti pesan kubur tuh maunya depan. Gue heran manusia itu. Dia selalu teleponnya yang depan ya. Ada saya angkat mamang gitu kan. Udah telepon saya tuh. Nanti tolong ya, tolong mamang ya. Kenapa? Pesenin sama dinas makamnya, kalau mamang meninggal tolong minta di depan, tanah kusir katanya. Minta depan, itu aja permintaan sama saya nih. Ini wasiat tuh. Biar absennya cepat. Atau baik, izin Pak PLT Gubernur. Sebelum menyampaikan mengenai ULP, saya akan melaporkan mengenai belanja modal secara keseluruhan sampai dengan 24 Oktober. Jadi kalau kita melihat, memang belanja modal kita naik di atas 200% dari tahun 2013 ke 2014, yang mengakibatkan realisasi menjadi kelihatan sangat kecil. Tahun 2014, belanja modal kita 29 miliar, sementara 2013 14 miliar. Kemudian realisasi belanja modal 2013 1,99 dan 2014 1,34. Artinya minus yang terjadi di situ kurang lebih 650 miliar. Namun dari sisi prosentase terlihat sangat kecil karena di 2013 pada tanggal yang sama kita sudah mencapai 13%. Sementara 2014 baru 4%. Selanjutnya saya akan melaporkan mengenai ULP, Pak. Terjadi sistem yang tidak bisa diakses, sistem LPSE, dari tanggal 3 sampai 4 sampai 13 Oktober. Untuk itu kita sudah berkirim surat ke LKPP untuk bisa membantu pengaksesan sistem. Dan dijawab oleh LKPP bahwa sesudah diteliti oleh LKPP, gangguan LPSE Provinsi DKI Jakarta adalah gangguan teknis pada web server yang mengakibatkan keseluruhan file sistem storage menjadi rusak. Atas hal ini ada sudah beberapa yang bisa kita lakukan, katakanlah membatalkan, mengagalkan proses pemilihan dan seterusnya, sehingga tentunya mempengaruhi dari capaian dari ULP tersebut. Jadi jumlah paket yang masuk sampai dengan saat ini 5.523 paket dan sudah diumumkan melalui LPSE 3.521 paket. Nilai pagu dari yang sudah diumumkan adalah 12,58 triliun. Dari paket lelang yang telah selesai, yang diumumkan telah selesai, telah dilakukan proses kontrak 2,74 paket dengan nilai kontrak dokumen 6,35 triliun. Jumlah pekerjaan yang diumumkan melalui e-purchasing 168 paket dan sudah selesai kontrak 154 paket dengan nilai total 712 miliar.
dilaporkan juga karena dengan kendala sistem LPSE itu mengakibatkan pihak ketiga sulit melakukan upload dokumen penawaran, ULPD terhambat dalam melakukan download dokumen penawaran pihak ketiga, dan dokumen penawaran pihak ketiga yang telah diupload tidak dapat dibuka atau diakses ke ULPD. Demikian Pak laporannya Pak. Terima kasih. Penyerapan Bu Ena, bawa nggak? Penyerapan untuk pendapatan Mbak, untuk pendapatan terserap 51,95%, di mana tahun lalu 71,30%. Kemudian untuk belanja 30,61%, di mana tahun lalu 43,94%. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa angka-angka sebetulnya tidak begitu banyak bergerak. Bahkan ada beberapa item yang lebih tinggi dari tahun lalu, namun karena memang APBD di 2014 cukup tinggi, sehingga sangat berkorelasi dengan realisasi dari persentasenya. Demikian Pak. Ke provinsi sekitar kabupaten kota sekitar kita diperbesar saja untuk mereka. Nah, mereka udah ajukan misalnya kayak Kota Tangerang. Kota Tangerang ngajukan dia mau bikin jalan layang busway itu sampai ke Ciledug itu. Dia 1,5 berapa T gitu waktu itu ya. Dia total terus kayak Kota Tangerang Selatannya juga. Dia dapat bantuan dari pusat 50 miliar membuat pondok cabai terminal. Dia masih kurang 80 miliar lebih supaya jadi. Itu kasih Pak. Jadi kalau selama mereka bisa keluarkan ide tentang jalan, sungai, terminal yang ada hubungan untuk kita, kasih. Itu lebih cepat waduk semua. Kita kasih aja. Nah, jadi itu langsung cari celah hukumnya, kasih bantuan aja. Tahu dia tanggung jawab, dia tetap mesti ikutin prosedur semua itu. Jadi kita jangan berpikir lagi nanti Pak kita yang kerjain, jangan Pak. Kalau kita yang kerjain, kita terlalu banyak urusan sudah. Dan kita Pak Andi lebih baik kita beli semua alat kita ada. Dulu Pak Moko pernah usul pada PU beli yang suction itu loh Pak loh, yang besar. Jadi semua kan sekarang ngajak orang gotong royong itu capek loh Pak. Beresin juga berantakan. Langsung kayak vacuum cleaner itu semprot air bisa. Semua got-got kali-kali kita punya aja semua. Nanti semua kecamatan itu punya aja. Ya camat akan pimpin gotong royong sambil kerja bakti itu. Itu udah dibintangin Pak Moko, saya ingat loh. 2 tahun baru masuk Pak. PU-nya nggak beli. Beli aja langsung semprot. Yang pressure tekanan tinggi itu loh. Bisa semprot, bisa ngisep kan. Ya udah semua namanya lumpur semua taruh dump truck di luar, beresin. Dia ngajak gotong royong. Jadi semua wali kota nanti diinstruksikan Pak Seda, semua wali kota harus gerakan semua got yang ada saluran itu mesti bersih Pak. Ini mulai hujan ini. Jadi kalau itu semua bersih, Bapak liatin aliran airnya, panggil PU. Kan kadang-kadang lucu Pak. Ada aliran air di sungai posisi gitu Pak. Jadi kalau hujan justru semua di sini, makanya orang tutup. Nah kalau kasus seperti itu Bapak mau nggak mau mesti lobangin gimana di situ, pasang pompa Pak. Kalau ada kondisi kayak seperti itu. Nah sama semua saluran sungai Asbang minta PU, kan banyak kawasan liar, wali kota bisa cek. Ini kan sungai Pak ya. Dia kan tinggal di sini. Ini seed pile. Hujan, nggak turun airnya kan. Ini lagi surut. Dibobok itu Pak. Dibobok semua itu. Atau dia bikin jembatan, dibobok dia. Nah begitu ini pasang, ini hujan, masuk. Nah jadi model itu harus ditutup.
Dan kalau dia ngotot, lapor polisi, penjarakan udah. Jadi wali kota semua harus turun. Pusat ini nggak boleh toleransi loh Pak Rustam. Pusat ini nggak boleh ada genangan ini pusat ini. Malu kita sama Dubes Selatan juga, sama Dubes semua malu kita. 2 tahun alasannya sama terus kayak PAME kita alasannya itu. Padahal kita nggak kerja sebetulnya. Kita gak... Masih Pak Wagub. Ya. Terima kasih Pak. Pak Pimpinan, Pak Gubernur. Pak mengenai biaya lelang Pak. Kemarin waktu pengarahan Bapak ini kan biaya lelang ini belum tegas disampaikan Pak dengan biaya pengadaan barang. Karena ini memang harus berhubungan nanti dengan kompensasi panitia ULP-nya Pak. Jadi kalau kita nggak mau lagi kompensasi kasih panitia ke ULP Pak. Jadi ULP itu kita kasih gaji aja seperti pajak. Disusun aja gajian. Tapi dia mesti ada batasannya. Dia berhasil melelangkan berapa dapat bonus. Jadi bukan minta komisi. Jadi semua itu dapat komisi. Kasus ini dipanggil-panggil tuh kasus bus. Barang belum dilelang, honor udah kita terima semua. Semua dikasih gaji aja Pak. Kalau dia terima baik dapat bonus poin. Jadi dia nggak boleh dapat 1% dari nilai lagi, nggak bisa. Nanti iri-irian Pak. Makanya nanti pembayaran pun, jadi semua orang mau muter. Anda bosan di sini mau jadi pajak mau mana mirip-mirip. Tapi kita ingin tiap 3 bulan itu ada bonusnya kita siapkan. Apa gitu loh bonus SKPD mana. Memang ini nggak fair untuk orang yang biasa makan banyak, lelang-lelang dia panitia. Kecil, tapi ini kan pemerataan jadi bagus Pak. Kalau nggak dia melulu Pak. Dia panitia lelang juga beli mobil 1-2. Ini laporan orang aneh-aneh nih. Saya dia, waduh Pak, saya tanya, ibunya kerja apa ya? Katanya baru dapat posisi baru, anaknya tadi naik bus kuliah di UI, sekarang udah naik mobil katanya. Udah beli mobil apa, sedan apa gitu loh. Saya ngomong nih. Langsung kelihatan sekali anak teman-teman ini ngomong nih, ini broadcast ini. Sosial media tuh macam-macam loh, kita cek. Ada juga yang sombong kan, baru jadi panitia dapat uang apa, istrinya udah gembar-gembor sama tetangganya. Oh saya punya apartemen di sini, punya rumah di sini, punya ruko di sini, udah. Itu tetangganya juga sebel itu, langsung dicek itu Pak. Ini menarik gitu loh, saya tiap hari kalau di rumah nggak kerja tuh bacain itu lucu-lucu juga itu. Ada lapor nih, Bapak tahu nggak Pak? Bapak suruh cek rumah Pak. Ada yang pura-pura nyewa rumah nih Pak, lebih. Wah macam-macam dilaporin. Lucu nih cerita-cerita kayak gitu. Maksudnya udah apa adanya aja. Pasti goncang ini Pak. Pasti ini goncang, biarin aja. Ya sama satu lagi Pak Sekda. Jadi nanti tahun depan kan kita suka tanda tangan fakta integritas itu loh. Saya tidak mau lagi tanda tangan fakta integritas seperti kemarin itu. Bahasa kan cuma akan kerjakan semua sama, saya tidak mau. Saya mau nanti setiap eselon 2 atau eselon 3 Kasudin semua, dia harus tulis Januari 2015 dia mau kerjain apa, ngabisin apa. Februari apa. Ya targetnya apa? Misalnya Dinas Perumahan mesti ngomong, saya akan mulai kerjakan groundbreaking berapa unit. Jadi semua jadi jelas. Jadi tugas kita tuh jelas mau ngapain Pak. Terukur. Ya bukan target bisa bulan, tapi minimal dia tahu tiap bulan tuh dia targetnya apa. Ya target bulanan lah. Jadi kita harus paksa ini Pak. Paksa jadi Bapak itu begitu evaluasi 3 bulan 6 bulan kalau dia tidak sesuai target yang dia kerjakan, kita panggil kesulitannya di mana, kita bantu. Jadi ketahuan ini kan ada hubungan dengan penyerapan anggaran sebetulnya semua gitu loh. Jadi kita nggak mau tahu lagi, cuma laporin anggarannya. Kita bingung, kita mau bantu pun nggak ngerti salah di mana dia gitu loh. Tapi kalau disebutin itu mau kerjaan apa, ya bisa aja bulan depan masih yang sama nggak apa-apa, tapi minimal kita tahu kan. Misal wali kota jelas targetnya nih, rumah apa yang rumah-rumah liar
Yang saluran air mana mau dibersihin, mau diberesin. Jadi jelas ini semua. Pembersihan jadi jelas. Kalau enggak, bingung kita Pak. Nggak tahu mau ngapain. Kalau ini beres, anggaran pasti terserap. Kalau sekarang laporan cuma serap anggaran, kita bingung loh Pak. Jadi kita pun nggak bisa bantu teman kita. Masalahnya di mana evaluasinya. Jadi rapim kita evaluasi cepat Pak Seda. Ya ketahuan sampai di mana, laporannya sampai di mana. Kita ambil waktu. Mereka asisten-asisten langsung. Tapi bila perlu deputi yang ngepalai sampai di mana. Pak Sekda minta deputi. Ya monitoring kita bukan cuma duit, betul-betul fisik. Ini beberapa camat yang bagus, wali kota sudah bagus. Dia kerjaan sesuatu, dia BlackBerry saya. Dia hampir tiap pagi saya lihat foto Pak. Dia kirim, udah bongkar sini, bongkar sini. Kebersihan relatif baik sekarang. Kami lagi bersihkan sini, bersihkan sini. Kalau terulang saya suruh dia tungguin. Dishub yang nggak, Dishub juga ada laporkan, tapi yang namanya pelanggaran ngetem masih dibiarkan. Jadi jelas ini. Misalnya kayak Pak Jonathan, tahun depan semua masih pakai pintu masuk. Namanya juga masuk kos-kosan kita kok. Bukan pintu kerangkeng, kalau kebakaran nggak bisa keluar Pak. Mati lampu nggak bisa keluar. Yang model ini aja Pak, minimal dia pasti nempel Pak. Kalau dia nggak nempel, kita anggap dia nggak pulang. Kalau nggak pulang berminggu-minggu, kita anggap dia nggak tinggal. Dia takut pasti. Jadi kita paksa dia harus kasih tahu ke kami bahwa Anda absen masuk ke rumah ini. Dia nggak bisa lagi mainkan orang-orang yang anak kan lewat bawah nyelonong Pak, nggak apa-apa. Suami istrinya Pak, minimal suaminya harus ada. Kalau dia nyuruh orang nempelin ada CCTV kelihatan Pak. Dia nakal nggak nakalnya. CCTV juga murah Pak, tinggal pasang Pak. Ya kan, nggak usah terlalu jelas. Kalau belum ada wifi gimana? Nggak apa-apa, kan ada rekamannya. Kalau belum bisa disebarkan ke orang, kan ada rekamannya. Jadi kita bisa lihat. Ya, saya kira itu Pak. Tolong disiapkan masing-masing eselon 2 itu. Boleh, dikit Pak, boleh ini Pak. Mesti dia tulis ya. Boleh dikit Pak, sebentar gitu. Ya, semenit. Barangkali tim hibah segera bekerja cepat Pak. Karena APBD kan sudah harus sampai ke belakang. Jangan sampai nanti ada yang terlambat lagi Pak. Karena kami bekerja sudah sangat ketat waktu. Pengalaman 2014 ini semua terlambat. Lalu tuding Bapeda tidak akomodir gitu. Padahal sudah dengan surat-surat segala macam. Nah, ini Pak, lain kali Bapak bikin surat, waktu mereka masukkan Anda terima Pak. Jadi nggak ada lagi. Dulu kan saya minta elektronik sebetulnya semua. Email. Jadi begitu di email, itu ada bukti emailnya. Nanti kita sekda panggil sidang. Sama sebelum lupa, Pak Kuku tolong itu tadi Kostrat. Dia minta yang buat itu Pak, yang kayak Pol PP penahan itu Pak. Tameng. Dia mungkin butuh, ya kalau 2 batalion 700 Pak. Kemarin kita udah kasih Pangdam kan, Kodam Jaya. Nah saya kasih lagi ke mereka. Karena kalau mereka langsung turun dengan senjata dengan rotan, tanpa itu terlalu kasar. Jadi kita siapin aja tameng itu. Supaya berantemnya lebih, ya maksudnya lebih sopan lah. Ada tameng walaupun mukulnya. Ya kan? Itu tamengnya itu mesti mukulnya ini. Ya. Lalu semangat mau berantem. Baik. Nembak. Latihan terus kalau nggak berantem itu kurang bagus dong. Baik, ini sebentar. Para asisten saya minta ini SKPD di bawahnya nih diingatkan. Kita sekarang sudah membahas pergub sekitar 35-an. Minggu ini juga ada lagi yang kita bahas. Tolong diingatkan yang finalisasi ini, khususnya SKPD yang punya layanan di PTSP, supaya SOP ini diberikan ke Pak Olwan nih, sebagai PLT PTSP ya, PLA PTSP, segera diberikan. Kalau tidak jalan-jalan nih akan ada tanda tanya kenapa nih SOP nggak diberikan itu. Ya. Karena kita sedang update terus SOP
ini kan banyak sekali Pak, hampir 800 jenis layanan, ya, semuanya harus ada SOP-nya di PTSP. Ini sedang berproses terus. Saya minta para asisten membantu mengingatkan SKPD yang punya layanan khusus di PTSP. Ya, mudah-mudahan akhir tengah bulan depan Pak, ini sudah selesai semua Pergub dan SOP-nya, sehingga ada rentang waktu 1,5 bulan untuk kita betul-betul ada uji cobanya nanti di PTSP ini. Ya. Jadi saya minta para asisten untuk mengingatkan SKPD-nya. Masih Pak Deputi sebentar, Pak Deputi dulu. Ya. Mengenai tanggung jawab PA dan TPA dengan munculnya di pers masalah uji, apalagi berhubungan dengan badan internal yang jelas Pak, karena opininya sangat jelas Pak. Raslo tuh aja tuh Pak Rudi itu gimana tuh? Kasih kuliah umum sedikit. Harus tanda tangan gitu. Kalau Pak didelegasikan ke wakil Pak, jadi ini Angkat wakilnya itu. Emosi kan ya Pak. Karena tidak ada terjadi. Berarti semua kepala SPD punya wakil. Dia hanya mau menikmati haknya tanpa ada kewajiban Pak. Jadi menurut saya, saran kami sebagai anak buah, ya kita harus tegas gitu. Apa kita biarkan seperti ini atau memang seperti Gini aja Pak, kita tegas aja, minggu ini udah copot aja udah Pak. Ganti aja. Saya kira minggu ini ada pelantikan beberapa eselon 2 aja. sambil dirintek Pak yang lain-lain. Nah, kita mesti ganti beberapa eselon 2 ini disiapkan eselon. Minggu ini aja kita lantik ada beberapa eselon 2. Capek Pak kalau itu Pak. Nanti aja dulu. Baik, terima kasih. Ya. Hari ini saya minta Kepala Bapeda Wendang sudah siap belum yang kita mau bicarakan nih? Jadi langsung aja habis rapat ini Pandi, Wendang, Inspektur Biro Hukum ya, untuk bahas sewa ya, ULP, mebler dan komputernya Pak. Ini udah siap ya. Kita bahas sekarang ya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bentar Pak. Ini mau musim hujan, persiapan di Jakarta gimana Pak? Tadi baru kita instruksikan semua yang namanya yang gede itu urusan kami, PU, Sudin semua. Tapi yang kecil-kecil kita minta wali kota dengan camat lurah itu turun dengan masyarakat. Terutama kan di gang-gang sempit itu kan selokan-selokan itu adalah tanggung jawab masyarakat gitu loh. Jadi kita mesti saling kerjasama. Terus saya sudah minta perhatikan juga, kadang-kadang selokan sudah dibersihkan pun ternyata posisinya miring begini. Sungai di sini dia miring begini, percuma kan? Baliknya ke sini. Nah kalau seperti itu harus pasang pompa. Makanya kita mungkin dalam minggu ini kita akan cepat ganti beberapa SKPD ini, ada pelantikan saya kira. Jangan nunggu habis tahun. Oke, soal pelantikan, jalan-jalan kemarin gimana sih Pak? Kok Pak Sekda bilang katanya ada masalah hari ini mau rapat dan sebagainya? Makanya kita lihat aja minggu ini, kita mau ganti aja ada beberapa orang. Masalahnya kenapa? Nggak tahu. Masalahnya kenapa Pak? Gimana Pak? Yang soal JDJ itu tidak membayar apa? Ya pokoknya gini aja lah. Kita maunya kan sama-sama kerja yang benar jadi orang gitu loh. Jangan komisinya mau, honornya mau, tanda tangannya suruh wakil, kan lucu gitu loh. Nggak bisa lah, saya bilang sama tadi rapat kita nggak ada waktu lagi toleransi untuk kayak gituan. Sama kayak PAM juga, saya juga kesal sama PAM. 2 tahun terus bocornya 40%. Saya tanya tahu nggak bocor di mana? Tahu, pencurian 20% katanya. Ya udah kalau setengahnya dia pencurian, ya kamu tangkap aja, beresin. Terus pipa bocor dari berapa tahun udah bilang pipa bocor itu bisa dideteksi di mana. Dari Jatiluhurnya cuma tambah 20%. Ini 40% kamu biarin. Kenapa nggak nutupin yang 40% aja?
Ya kita udah suruh dia buat laporan, bocor di mana saja, saya mau tahun depan harus dekat. Minimal setengah harus ditutupin itu. Pak, soal SKPD yang ditandai berapa orang, Pak? Nanti aja lihat, Pak Seda lagi evaluasi. Kita lihat aja. Pokoknya kita nggak banyak, cicil-cicil. Dinas Perumahan juga rapot cukup merah sebetulnya. Kita ngatasi orang curi-mencuri, nyewa-menyewa, target juga belum terlalu dicapai. Tapi ya merahnya kayak gitulah, bukan merah banget lah, masih kuning-kuning gitu lah. Tapi kalau kata KPK kuning merah sama aja ya. Sebelum akhir tahunnya jadi Desember ya, Pak? Minggu ini kita maunya kalau bisa. Pak, laporan dari Pak Mangga sendiri, pembelaannya seperti apa sih Pak untuk yang tidak terdata? Nggak pernah lapor. Nggak ada. Berarti kan dia untuk pengguna anggarannya Pak ya? Saya nggak tahu, tanya Mas Sekdar. Kenapa sih Manggas melulu kamu jadi sasaran? Lu sentimen sama dia ya? Karena ada gosip minggu ini akan dipecat. Gosip lu denger. Gosip lu denger. Tanggapan terkait Kabinet Jokowi, Pak? Hah? Kabinet Jokowi tanggapannya, Pak? Iya kan waktu itu Pak Ahok bilang Menhub. Ya, oke lah, Menhub bagus sesuai Pak Jonan. Seperti yang Bapak harapkan, yang Bapak kenal. Ya sesuai saya harapkan lah, udah biasa kerjasama. Harusnya kenceng ya, target beliau kan mau bangun banyak jaringan kereta api seluruh Indonesia. Harusnya sih oke ya, ngurusin udara juga, laut juga, supaya lebih fleksibel. Kalau ada daerah-daerah, kan sekarang kan di kabupaten kota seluruh Indonesia kan banyak banget yang bisa dapat investor bikin bandara, mau bikin pelabuhan laut. Nah mungkin bisa lebih cepat gitu. Saya nggak tahu nanti urusan presiden. Beliau tetap komitmen untuk elevasi segala macam. Pak Mendagrinya Pak Cahyo, Pak. Teman baik. Harapan Bapak Pak Cahyo posisi ini nggak membantu untuk kisru Pak Taufik? Ini mau kisru gimana Pak? Aduh nggak usah diterusin lah. Ini kan jelas nih. Nanti aku kasih kalian bagi deh. Nih, pengisian kekosongan jabatan gubernur. Kalau gunakan pasal 203. Ini pelarian kan Perpu nih. Dalam hal dari kekosongan gubernur, bupati, wali kota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kan saya diangkat berdasarkan itu loh. Wakil gubernur, wakil bupati ini menggantikan gubernur sampai dengan berakhir masa jabatannya 2017. Jadi ini udah nggak bisa diganggu gugat. Pada intinya wakil gubernur secara otomatis menggantikan gubernur sampai dengan masa jabatannya Oktober 2017. Berarti nggak menggunakan tafsiran Perpu? Ini tafsiran Perpu ya ini. Yang Perpu itu kan bilang gini, kenapa dia bilang tidak otomatis 18 bulan itu? Kalau gunakan Perpu itu untuk pemilihan yang akan datang. Karena pemilihan akan datang itu gubernur atau kepala daerah itu dipilih tidak satu paket lagi. Kepala daerah terpilih dia milih sendiri wakilnya. Nah kalau sisanya masih lebih dari 18 bulan, maka wakil yang dipilih oleh kepala daerah itu yang bermasalah nggak boleh naik, logika kan gitu. Misal si kepala daerah A, dia korup, ketangkap, masuk penjara, atau wakil yang dia pilih temannya juga, terus naik gantiin dia, ya kacau dong. Makanya di situ Perpu melarang kalau sampai kepala daerah yang seperti itu harus dipilih oleh DPRD. Itu yang berlaku untuk pemilihan akan datang yang PP-nya pun belum ada. Itu pun kalau Perpu itu disetujui oleh DPR, program PP, maka pemilihan kepala daerah akan datang tidak satu paket dengan wakil lagi. Jadi kalau sampai terjadi dia turun, maka kalau masih lebih dari 18 bulan, wakil yang model seperti itu tidak boleh otomatis jadi kepala daerah. Beda dengan kami. Makanya tafsiran kitab sucinya itu salah gitu loh. Ya. Tadi katanya main ke Mabes latihan tembak lagi Pak. Bukan, kata itu ada lapangan nembak di dalam ruangan baru diperbaiki. Terus ada pistol baru, saya belum pernah coba. Mau coba nggak katanya? Ya udah coba aja lah. Ditawar. Persiapan buat jadi gubernur juga bukan Pak? Enggak lah, kalau soal nembak mah nggak ada hubungan. Ayo cukup ya. Pak, pengamatan Monas nggak Pak? Salah kalian. Kalau mau bagus jangan pernah latihan nembak. Supaya kalau nembak orang pengen kaki kena kepala, pengen kaki kena selangkangan. Kalau kamu udah pinter nembak, kalau nembak kaki orang kena kepala kamu salah loh. Karena protapnya nembak kaki kan. Jadi kalau kamu nggak bisa nembak lebih bagus. Jadi kalau kena kepala bukan salah kita dong, nggak pernah nembak kok. Gitu. Ya. Pompa yang tadi Bapak bilang itu gimana aja rencana? Aku nggak tahu teknisnya, tanya amat. Pak, pengalihan Ruslan ke dinas sosial ada perkembangan? Bukan dinas sosial, kita nggak. Orang sosial yang mau dia pindah jadi kepala UPT.